Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas sesuatu yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya sangat seru buat dipelajari. Apa itu? Yaitu tentang asas-asas hukum perdata. Kenapa asas hukum perdata ini penting? Karena hukum itu harus ada landasannya, asasnya, dan semuanya dibangun supaya hidup kita jadi lebih tertib. Nah, kalau kita paham asas-asas ini, dijamin kita bakal lebih paham bagaimana cara hukum melindungi hak kita sehari-hari. Nah, apa sih sebenarnya hukum perdata itu? Singkatnya begini, hukum perdata itu adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Misalnya siapa yang punya hak atas tanah, bagaimana cara melindungi perjanjian, dan bahkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik. Intinya, hukum perdata ini adalah hukum buat hal-hal privat ataupun pribadi. Nah, tapi tidak mungkin hukum ini ataupun aturan ini berdiri tanpa prinsip yang jelas. Nah, disinilah kita mempelajari ataupun berkenalan dengan asas-asas hukum perdata tersebut. Ini asas-asas itu seperti kaca pembesar yang bikin kita bisa lebih mengerti kenapa sebuah aturan itu dibuat. Karena itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada namanya asas kebebasan. Dalam hukum perdata, kita mempunyai kebebasan membuat ataupun membuat perjanjian, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, moral, ataupun ketertiban umum. Misalnya begini, saudara atau Anda menjual sebuah HP kepada teman, HP bekas, maka dibuatlah sebuah perjanjian. Tapi ingat, perjanjian tersebut atau kontrak yang kita buat dengan teman kita itu tidak boleh melanggar undang-undang. Atau misalnya kita mengajak teman kita membuat hal-hal yang melanggar aturan yang bersifat ilegal, itu dilarang. Perjanjiannya bisa batal demi hukum. Nah, itulah pentingnya asas tersebut, karena asas ini memberikan ruang buat kita secara bebas, namun tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Itu yang pertama, asas kebebasan. Lalu yang kedua, ada namanya asas konsensualisme. Artinya, sebuah perjanjian itu sah kalau kedua belah pihak udah sepakat. Jadi, kalau kita misalnya membuat kontrak atau perjanjian dengan teman, ketika sudah sepakat soal harga, maka perjanjiannya sudah sah secara hukum tanpa perlu ada tanda tangan dia ataupun materai, asalkan kesepakatannya sudah jelas. Nah, lalu apa kaitannya? Prinsip ini membuat semua hubungan hukum itu simple, tidak ribet, asalkan ada niat yang baik. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, asas hukum perdata itu ialah asas iktikad baik. Nah, ini penting. Dalam hukum perdata, semua pihak yang terlibat harus punya niat baik. Jangan ada yang nyeleneh, jangan ada yang curang, jangan ada yang culas. Misalnya, ketika kita menjual HP yang sudah rusak kepada teman tanpa kita sebutkan atau kita tutupi kerusakannya kepada pembeli tersebut, ini namanya sudah tidak ada iktikad baik. Maka siap-siap saja kita mendapatkan tuntutan dari orang yang membeli tersebut. Nah, yang keempat adalah asas pacta sunt servanda. Ini
Pacta sunt servanda itu artinya perjanjian itu harus dipenuhi. Jadi kalau sudah sepakat, nggak ada alasan buat mengingkari janji. Kalau dilanggar, maka hukum perdata bakal bicara. Pelajaran pentingnya apa? Hargai perjanjianmu, karena itu adalah kewajiban yang harus kita hormati. Yang kelima, asas dari hukum perdata itu ialah asas kepribadian. Ini prinsip yang mengatakan kalau hukum itu hanya berlaku untuk orang yang punya hak dan kewajiban secara pribadi. Misalnya, kalau ada utang piutang, maka yang bertanggung jawab cuma pihak yang terlibat, bukan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan asas kepribadian. Nah, jadi kawan-kawan dan teman-teman sekalian, itulah 5 asas dalam hukum perdata yang harus kita ketahui dan kita kenali. Mulai dari kebebasan berkontrak sampai etikat baik, asas kepribadian, dan asas Pacta sunt servanda tersebut. Semuanya itu dibuat untuk melindungi hak kita sekaligus menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah, kalau kalian tertarik buat tahu lebih banyak soal hukum, atau mungkin ada kasus hukum yang kalian bingung bagaimana mencari solusinya, maka silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena kita bakal membahas topik-topik hukum yang seru dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jadi generasi yang melek hukum. Ingat, hukum itu bukan cuma urusan pengacara atau hakim. Hukum itu tentang kita semua. Jadi, jangan sampai ketinggalan tentang masalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.